Hola Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget nih untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah informasi selengkapnya. Impor masih pertama datanya dari CR7. Mana nih penggemarnya CR7? Nah, baru-baru ini CR7 itu berhasil mencetak hat-trick dan juga rekor baru di Al Nassr. Mega bintang asal Portugal yakni Cristiano Ronaldo benar-benar membuktikan dirinya belum habis meskipun sekarang sudah berusia 38 tahun. Cristiano Ronaldo itu mencetak hat-trick saat Al Nassr menang 3-0 atas Damak pada laga pekan ke-18 Saudi League yang digelar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Cristiano Ronaldo itu membuka keunggulan Al Nassr di kandang Damak lewat eksekusi penalti pada menit ke-18. Hanya 5 menit berselang, mantan pemain MU itu mencetak gol keduanya setelah menerima umpan dari Sultan Al-Ghanam. Hat-trick dipastikan oleh Cristiano Ronaldo pada menit ke-44, memaksimalkan umpan dari Aiman Yahya. Cristiano Ronaldo pun sukses mencetak gol ke-8-nya di Liga Arab Saudi. Kemenangan 3-0 itu membuat Al Nassr kembali ke puncak klasemen Saudi League dengan torehan 43 poin dari 18 pertandingan. Klub yang dibela Cristiano Ronaldo itu pun unggul 2 poin dari pesaing terdekatnya yakni Al Ittihad. Hat-trick yang dicetak oleh CR7 ke gawang Damak tidak hanya membawa Al Nassr sekadar meraih 3 poin dan juga naik ke puncak klasemen Saudi League. Pemain asal Portugal itu juga berhasil mencetak rekor baru. Seperti yang dilansir dari Opta Arabi, Cristiano Ronaldo kini menjadi pemain tercepat dalam mengkoleksi 8 gol di Saudi League. Tidak hanya itu saja, bintang asal Portugal itu juga menjadi pemain tercepat dalam urusan mencetak hat-trick dalam sejarah kompetisi sepak bola Arab Saudi. Lebih lanjut, Opta Arabi menuliskan, Cristiano Ronaldo adalah pemain tercepat untuk mencetak 8 gol dalam sejarah Liga Profesional Saudi dan pemain tercepat untuk mencetak 2 hat-trick dalam sejarah kompetisi. Di sisi lainnya, CR7 sudah mencetak 2 hat-trick bersama dengan Al Nassr dalam 3 laga terakhirnya. Namun pada kesempatan pertama, pemain yang berusia 38 tahun itu bukan hanya sekadar mencetak hat-trick, melainkan quad-trick. Yaps, dalam pertandingan melawan Al Wehda pada tanggal 9 Februari 2023 yang lalu, Cristiano Ronaldo memborong 4 gol Al Nassr dalam kemenangan 4-0. Dan sejauh ini, CR7 sudah berhasil mencetak 8 gol bersama dengan Al Nassr di Liga Pro Arab Saudi. Selain quad-trick ke gawang Al Wehda dan juga hat-trick ke gawang Damak, 1 gol lain dicetaknya ke gawang Al Fateh saat Al Nassr bermain imbang 2-2. Dalam pertandingan itu, Cristiano Ronaldo menyelamatkan Al Nassr dari kekalahan lewat gol penalti pada masa injury time. Namun tidak hanya berkontribusi lewat 8 gol yang sudah dicetaknya, Cristiano Ronaldo juga berkontribusi untuk terciptanya 2 gol lain yang dicetak oleh rekan timnya saat pertandingan melawan Al Tawon. Dalam pertandingan kandang Al Nassr itu, CR7 itu mencetak assist untuk 2 gol timnya yang menang 2-1 dalam pertandingan tersebut. Di sisi lain, mantan penyerang Juventus itu juga dilaporkan sedang menunggu kabar dari kantor Kejaksaan Umum Turin setelah memutuskan untuk bersaksi melawan Juventus dalam investigasi Prisma yang sedang berlangsung. Para jaksa yang berada di Piedmont dengan cermat memeriksa praktik keuangan Payet Coneri selama beberapa tahun terakhir. Jaksa menuduh tim Liga Italia Serie A itu memasukkan keuntungan modal mereka melalui nilai transfer pemain yang digelembungkan dan juga menyesatkan pasar saham setelah diam-diam setuju untuk membayar gaji pemain selama tahap awal dari pandemi COVID-19. Seperti yang dirinci oleh CMW, sosok penting dalam penyelidikan itu adalah mantan bintang Juventus yakni Ronaldo yang kini bergabung dengan Al Nassr. Ada sebuah dokumen rahasia yang ditemukan berisi janji penangguhan gaji kepada bintang Portugal itu yang sudah ditandatangani juga oleh direktur olahraga pada saat itu yakni Fabio Paratici, tetapi tidak oleh pemain itu sendiri. Seperti yang dilansir dari Football Italia pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Ronaldo tidak pernah dibayar 19 juta euro atau sekitar 305,8 miliar rupiah yang dibahas dalam dokumen ini, dan dia juga ingin mendapatkan kembali uangnya. Dia juga bersedia bersaksi melawan Juventus dalam investigasi Prisma dan sekarang sedang menunggu kantor Kejaksaan Umum Turin untuk menghubunginya. Ada kemungkinan kesaksian dari bintang Portugal itu dapat dikomunikasikan melalui surat rogatori yang memungkinkan dia untuk memberikan versinya tentang peristiwa dari Arab Saudi dan juga menghindari bepergian ke Italia.
Surat rogatory adalah sebuah dokumen permintaan melalui pengadilan asing untuk memperoleh informasi ataupun bukti dari orang tertentu dalam yurisdiksi pengadilan tersebut. Ronaldo juga bisa menjadi penggugah perdata terhadap Juventus untuk menerima uang yang terhutang dengan total sekitar 28 juta euro hingga 19 juta euro sesuai dengan kesepakatan ditambah dengan biaya hukum dan juga komisi. Lanjut, kita akan masuk ke informasi kedua. Nah, di informasi kedua ini datanya dari Real Madrid versus Atletico. Real Madrid itu ditahan imbang rival sekota Atletico Madrid dengan skor 1-1 pada jornada ke-23 Liga Spanyol musim ini. Hasil tersebut menjadi kerugian bagi Los Blancos yang tengah berupaya menipiskan jarak dengan Barcelona. Bermain di Santiago Bernabeu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, Atletico lebih dahulu membobol gawang tuan rumah lewat gol sundulan dari Jose Gimenez pada menit ke-78. Namun Alvaro Rodriguez membalasnya dengan cara yang sama pada menit ke-85. Hasil seri ini membuat Madrid tetap di urutan kedua dengan 52 poin, terpaut 7 poin dari Barcelona yang baru main 22 kali. Sedangkan Atletico berada di posisi keempat klasemen sementara La Liga dengan mengkoleksi 42 poin. Dan berikut adalah bagaimana susunan pemain dari kedua klub. Kita mulai dulu dari Real Madrid. Adapun untuk starting 11-nya terdiri dari Courtois, lalu ada juga Carvajal yang sudah digantikan oleh Vasquez di menit ke-83, lalu ada juga Eder, Rudiger, Nacho yang kemudian digantikan oleh Alvaro di menit ke-77, Valverde, Cruz yang kemudian digantikan oleh Camavinga di menit ke-63. Berikutnya ada Ceballos yang kemudian digantikan oleh Modric di menit ke-63, Asensio kemudian digantikan oleh Tchouaméni di menit ke-63. Berikutnya ada Benzema dan yang terakhir adalah Vinicius. Lanjut ke Atletico Madrid. Starting 11-nya terdiri dari pertama ada Oblak, yang kedua ada Mandava yang kemudian digantikan oleh Gimenez di menit ke-23. Berikutnya ada Hermoso, yang keempat ada Savic, yang kelima ada Molina, yang keenam ada Niguez, kemudian Niguez digantikan oleh Morata di menit ke-76. Pemain yang berikutnya ada Koke yang kemudian digantikan oleh Witsel di menit ke-76. Berikutnya ada Varios yang kemudian digantikan oleh Angel Correa di menit ke-46. Pemain ke-9 ada Llorente yang kemudian digantikan oleh Lemar di menit ke-57. Pemain ke-10 ada Carrasco dan yang terakhir adalah Griezmann. Dan berbicara mengenai jalannya pertandingan, dalam laga tersebut, Madrid itu menghadirkan ancaman di menit ketiga. Namun, sundulan Antonio Rudiger melebar di sisi kiri gawang. 6 menit kemudian, tembakan jarak jauh Marco Asensio berhasil dihalau oleh kiper Atletico yakni Jan Oblak. Madrid juga tak berhenti di situ saja. Giliran Karim Benzema yang memperoleh peluang di menit ke-11. Tetapi, tembakan kaki kirinya melambung di atas gawang. Striker Prancis itu kembali mendapatkan kans di menit ke-18. Namun, arah tendangannya lagi-lagi melenceng. Atletico itu kemudian balas menekan pada menit ke-22. Yannick Carrasco mendapatkan celah untuk melepaskan tembakan ke sudut kanan gawang. Namun kiper Thibaut Courtois dengan sigap menggagalkan peluang pemain Belgia itu. Rudiger juga kembali mengancam ke gawang Atletico lewat situasi bola mati pada menit ke-25. Namun sundulannya berhasil diamankan oleh Oblak. Tembakan jarak jauh Dani Ceballos 2 menit kemudian juga tak membuahkan hasil apapun. Atletico juga sempat kembali menebar ancaman lewat tembakan jarak jauh pada menit ke-43. Namun arah bola melambung di atas gawang dan skor 0-0 menutup babak pertama. Di babak kedua, tensi permainan kian memanas. Atletico harus bermain dengan 10 orang usai Angel Correa diganjar kartu merah dikarenakan menyikut Rudiger dalam situasi lemparan ke dalam. Kalah jumlah pemain ternyata tak menyurutkan serangan Atletico. Tim tamu justru membuka keunggulan pada menit ke-78. Tendangan bebas yang dilepaskan oleh Antoine Griezmann disambar oleh Jose Gimenez dengan sundulan yang bersarang di sudut kanan gawang Madrid. Gol tersebut tak lantas membuat Madrid terbungkam. Mereka berupaya menyamakan skor dan membuahkan hasil pada menit ke-85. Adalah Alvaro Rodriguez yang sukses menuntaskan sepak pojok Luka Modric dengan sundulan ke sudut kanan gawang Atletico. Di sisa waktu, Madrid juga berupaya untuk mengejar gol kemenangan namun gagal dan skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Lanjut ke informasi ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana pengakuan dari pelatih Chelsea yakni Graham Potter yang mengancam akan dibunuh. Graham Potter secara belak-belakan mengungkapkan bahwa dirinya dan keluarganya mendapatkan ancaman pembunuhan dari fans Chelsea. Chelsea itu memang sedang terpuruk di bawah naungan Graham Potter. Sebagai tim besar dan juga kaya raya, nyatanya mereka masih berkutat di papan tengah klasemen sementara.
Pada laga terakhir di Liga Inggris, The Blues dipermalukan Southampton dengan skor 0-1 di Stamford Bridge. Alhasil, para penggemar semakin gelisah dan beberapa menyerukan agar mantan bos Brighton itu dipecat setelah 5 bulan bekerja. Chelsea juga baru saja menggelontorkan dana besar, 600 juta pound sterling pada jendela transfer Januari 2023. Potter mengaku dirinya masih mendapatkan banyak dukungan, namun Potter juga mengungkapkan bahwa ada ancaman pembunuhan yang ia terima. Dikutip dari BBC, Potter mengatakan, seperti dukungan yang diterima, saya mendapatkan beberapa email yang tidak menyenangkan yang menginginkan saya dan anak-anak saya mati. Bagi saya itu bukan sesuatu yang menyenangkan untuk saya terima. Anda bisa bertanya kepada keluarga saya bagaimana hidup saya, dan bagi mereka, ini tidak menyenangkan sama sekali. Lebih lanjut, Potter juga menyampaikan curahan hatinya soal rasanya menjadi manajer dari klub sebesar Chelsea. Potter mengatakan, ya, Anda harus mengorbankan kehidupan keluarga, kesehatan mental, kepribadian, dan itu juga sulit. Pesan saya adalah, Anda di sini harus memahami bagaimana situasinya, pahami kritik yang muncul, dan pahami posisi saat ini. Kondisi itu bisa menjadi lebih baik, tetapi jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak benar. Coba untuk memiliki perspektif lain, tetapi pada waktu yang sama, pahami kritikan dan kecaman yang ada. Begitulah seharusnya. Waduh, parah juga ya si Potter ya, sampai diancam akan dibunuh guys. Dan bagaimana pendapat kalian mengenai ancaman yang diterima oleh Potter? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well, semuanya berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.